kulli hal. Hendaklah kamu menjadi seorang hamba Allah fi kulli hal, di dalam setiap keadaan. Kama annahu rabbuka fi kulli hal, karena sesungguhnya dia Allah Tuhanmu selalu berada di setiap keadaan. Berkata Imam Zunnun al-Misri, merujuk pada ayat Quran yang menyebutkan wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dialah Allah selalu bersama kalian di mana saja kalian berada. Jadi Allah memberikan komitmen dirinya kepada kita. Dia Allah selalu bersama kalian di mana kalian berada. Jadi inti poinnya sebenarnya Pak, kita hidup itu selalu dibersamai Allah. Oleh karena kita dibersamai Allah, maka kita mesti ridho dan mesti takut terhadap apa yang kita kerjakan. Kalau itu menyimpang dari aturannya, kita mesti takut, karena Allah selalu bersama kita. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami, bersama kita. Ini yang menjadi pelajaran juga buat kita, sudah seperti apa yang dikatakan oleh Imam Zunnun al-Misri. Ya, kalau beliau lebih mendeteksi sampai beliau katakan antakune anta abdahu fi kulli hal, kamu mesti menjadi seorang hamba Allah dalam setiap keadaan. Nah kalau begitu mesti ada hamba yang lain. Ya, ada 3. Pertama disebut abdullah, hamba Allah. Yang kedua abdad dunya, hambanya dunia. Yang ketiga abdad syaitan, hambanya setan. Jadi kalau 3 poin ini antum ada di mana? Abdullah, abdud dunia, hamba dunia yang seluruh mencintai dunia, harta segala macam, atau abdus setan, hamba setan. Yang mana antum mau? Pengennya mah Abdullah pengennya begitu. Iya. Namun praktek hidupnya kebanyakan 2 dan 3 yang diambil. Kalau nggak abdud dunia ya abdus setan. Ya, prakteknya gitu. Tapi pengennya Abdullah. Ternyata menjadi hamba Allah itu mahal, saudara. Kalau cuma ngaku-ngaku doang mah gampang, betul ya? Hamba Allah, sampai nulis sedekah jangan tulis nama, tulis hamba Allah. Ya ngaku-ngaku namanya. Iya, tapi diakui oleh Allah atau tidak, itu yang mahal. Kita ngaku hamba Allah, sekarang kita diakui nggak sama Allah sebagai hamba? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Satu-satunya yang Allah nyatakan hambanya yang diakui oleh Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya. Ya, yang lain masih teka-teki itu. Ya mungkin para nabi termasuk, tapi Allah menjelaskan di dalam Quran hanya nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinyatakan dan diakui Allah sebagai hamba. Kalau kita masih teka-teki ini. Terlihat perjalanan Nabi ketika di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah. Di situ Allah katakan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang kita tandai di situ garis bawah bi 'abdihi. Nyata di situ Rasul. Maha suci Allah yang telah memperjalankan kepada hambanya. Maksudnya siapa? Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diakui nama Allah, bahwa label kehambaan itu Rasul diakui nama Allah. Para nabi juga diakui, cuma belum disebut nama Allah, tapi Rasul disebut. Itu namanya diakui. Nah sekarang kita manusia nih, ya diakui nggak sama Allah gitu? Ya kita kan wallahu a'lam, kita bilang pengennya maka diakuin begitu ya. Tapi kalau ngaku-ngaku doang mah gampang, ngaku-ngaku doang. Namanya juga ngaku, betul. Bini orang cakep, kita kan bini gue tuh, orang lain nggak tahu. Ya paham aja kan begitu, betul kan? Ngaku-ngaku doang, tahu bini siapa gitu. Iya, kira-kira sekata-kata dia aja, biar orang paham sama dia. Itu sudah ngaku-ngaku mah. Nah, sekarang dikasih pelajaran nama Imam Zunnun al-Misri yang merujuk dari perkataan daripada Imam Al-Ghazali. Ya, Zunnun al-Misri ini banyak mempelajari ilmu itu. Ya, lalu
Apa? Kalau kita pengen jadi hamba Allah, bagaimana kuncinya? Nah, di perkataan Imam Ghazali ketika ditanya oleh muridnya, muridnya nanya nih Imam Ghazali, ya Syekh, kaifa kana abdullahi haqqun inda rabbi? Wahai Syekh, bagaimana sih cara menjadi hamba Allah yang benar-benar diakuin sama Allah sebagai hamba? Caranya gimana? Kita kan sekarang masih teka-teki nih. Paling tidak kalau ada cara-caranya kan, ya udah tahu tuh, oh ternyata ini yang Allah mau gitu. Caranya bagaimana sih? Nanya dia. Ya. Lalu Imam Ghazali jawab, idza tas'aluni an 'abdillahi haqqun 'inda rabbi, ketika kau bertanya kepadaku tentang keberadaan hamba Allah yang diakui oleh Tuhan, oleh Allah yang sebenar-benarnya hamba, maka pasalasa surutin, kamu harus tempuh 3 syarat. Jadi untuk jadi hamba Allah ada berapa Pak? Ada 3 syarat. Enggak banyak, 3 syarat. Kalau 3 syarat ini udah ada, insya Allah, sekalipun Allah nggak sebut katanya abdihi bi abdihi, nggak sebut itu, tetap kita udah jadi bagian hamba Allah. Kalau itu apa syarat yang dimaksudkan Imam Ghazali? Ini yang menjadi pelajaran kita malam ini sebenarnya. Rabbah Ridho yang kaitan dengan itu. Ternyata pada syarat yang pertama, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali menyebut dengan kata syarat yang pertama jadi hamba Allah itu adalah ar-ridho bil qada'i wal qadari wa qismati. Masya Allah. Ridho terhadap ketentuan dan ketetapan Allah melalui takdirnya, dan ridho terhadap apa yang sudah Allah bagikan kepada kalian tentang rezeki-rezeki. Maksudnya apa di sini saudara? Kita mesti ridho kalau Allah udah tetapkan kepada kita, kecil besarnya, sedikit banyaknya. Jangan pakai ngoyo, jangan pakai marah, jangan pakai protes. Kalau ente jadi hamba, ridho. Allah udah bagi sama antum, Allah udah tentukan antum kudu ridho. Contoh, jangan ngeluhkan. Ente ditakdirkan punya bini pesek, pendek, jelek, hitam, bau, rewel, bawel, comel, ridho gak? Saya tanya, ridho gak? Ditakdirnya udah begitu tuh, ridho gak? Kudu ridho. Kalau antum, ya kenapa begini sih gue punya bini ya? Wah, itu bukan hamba itu. Bukan hamba yang begitu. Itu. Apalagi sampai bahasanya, sempat aja belum gini. Bahasa begitu udah parah itu. Bukan ridho lagi. Ada kata-kata begitu di rumah. Kalimat-kalimat itu kadang-kadang sering terlintas dalam diri kita. Saat bini kita marah, saat bini kita kesel, kita kesel sama bini nih. Terlintas kata-kata itu. Padahal di situ menodai kehormatan Abdullah, kata Ghazali. Kalau ente kesel di situ, menodai kehormatan Abdullah sebagai hamba Allah di situ. Dinodai nama sikap ente, dinodai oleh sifat ente. Gitu. Contoh-contohnya, dicontoh. Pak, sedih gua kopi kan, kayak puyeng banget itu. Gue capek, lu tidur sendiri. Pak kesel banget kita, betul ya? Timbul dan terlintas. Kesel, begitu kira-kira gitu ya. Di situ udah mengotori kehambaan ente kepada Allah. Mengotori kata Imam Ghazali. Yang benar bagaimana? Kalaupun kita ini istighfar. Oke. Kedua aja sendiri terima. Sambil ngomong Allah, ya Rabb, emang di bagian saya. Jadi saya mau begitu terima. Jalan aja, nyeduh sendiri. Nyeduh aja ya. Air diseduh, taruh di atas kompor, tuangin kopi secukupnya kita mau, gula secukupnya kita mau. Begitu air matang, angkat. Jangan siramin ke biji, ke kopi, siramin ke kopi. Ya, aduh, baca salawat tenang. Itu orang hamba namanya. Lagi. Itu ujian antum di takdirnya. Saat antum nih klimaks biologi.